Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahma dengan NIM 23014400 dari Prodi PAIA semester 5. Di sini saya akan menganalisis buku bahan ajar Al-Quran Hadis di MA untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPD. Langsung saja di sini saya akan membahas pada bab 2 yaitu kebenaran penurunan Al-Qur'an. Pada poin A, paragraf pertama, turunnya Al-Qur'an merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah dapat menerimanya. Di sini terdapat aspek faktual dan aspek prosedural karena pada aspek faktual, paragraf ini berisi fakta dan pada aspek prosedural di sini dijelaskan bagaimana tahapan proses penurunan Al-Qur'an dari penurunan wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Selanjutnya pada paragraf kedua, begitupun saat menerima ayat-ayat yang lain, Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Begitu sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Qur'an merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Di sini terdapat aspek faktual. Selanjutnya pada poin C, menghayati kebenaran penurunan Al-Qur'an. Yang pertama, pengertian turunnya Al-Qur'an. Pada paragraf pertama, secara majazi, turunnya Al-Qur'an diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Di sini terdapat aspek faktual karena dijelaskan arti secara majazi bagaimana turunnya Al-Qur'an. Selanjutnya, adapun tentang kaifiyat turunnya Al-Qur'an itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Qur'an itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Qur'an dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, kemudian dari sana atau langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Di sini terdapat aspek faktual karena dijelaskan bagaimana waktu turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dan terdapat nama tokoh dan tempat turunnya Al-Qur'an. Lalu pada poin B, Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang kehendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Di sini juga terdapat aspek faktual. Selanjutnya, Al-Qur'an itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Di sini juga terdapat aspek faktual dan mungkin ada sedikit aspek prosedural karena bagaimana turunnya Al-Qur'an di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Selanjutnya,
Adapun pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfudz, dan yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Di sini terdapat aspek prosedural karena merupakan tingkatan bagaimana Al-Quran diturunkan. Selanjutnya, meski sanadnya sahih dari Subhi Saleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang goib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Ini juga terdapat aspek faktual. Lalu pada paragraf selanjutnya, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun dan 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hiro. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surah yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagai irhas, tanda dan dalil, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul SAW. Yang mulia di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berhalwat di Gua Hiro untuk beribadah kepada Tuhannya. Di sini terdapat aspek faktual dan aspek prosedural. Karena di sini dijelaskan waktu turunnya Al-Quran, dan pada aspek prosedural di sini juga dijelaskan proses awal penurunan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melalui 3 fase. Pada paragraf ini terdapat aspek faktual karena berisi penjelasan mengenai penulisan Al-Quran. Lalu pada 3 fase ini, yang pertama adalah pada zaman Nabi. Tahapan pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Di sini terdapat aspek prosedural dan aspek faktual karena berisi fakta bagaimana pada zaman Nabi Al-Quran ditulis menggunakan sarana di pelepah seperti di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, dan tulang belulang. Lalu yang kedua, pada zaman sahabat Abu Bakar, pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Di sini juga terdapat aspek faktual dan tentunya aspek prosedural karena ini merupakan tahapan yang kedua, dan mungkin ada sedikit aspek prosedural, aspek faktual dan aspek prosedural.
karena ini tahapan, dan ada juga bagaimana dijelaskan bagaimana sahabat pilihan di kalimat di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim, bekas budak di Abu Huzaifah, di mana Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Lalu pada paragraf yang kedua, seusai perang Yamamah, sahabat Umar ibnu Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah SWT membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid ibnu Thabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Di sini terdapat aspek faktual dan aspek prosedural. Karena di sini disebutkan beberapa tokoh dan merupakan tahapan. Lalu pada paragraf selanjutnya, mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Di sini juga terdapat aspek faktual dan prosedural. Selanjutnya pada zaman Utsman, periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpisahan. Di sini juga terdapat aspek faktual dan aspek prosedural. Pada prosedural, pada kalimat maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak pada bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Lalu pada paragraf selanjutnya, kemudian Utsman memerintahkan Zaid ibnu Thabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hasham radhiyallahu an untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid ibnu Thabit berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Ini juga terdapat aspek faktual. Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid ibnu Thabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam serta memerintahkan untuk membakar mushaf Al-Quran selainnya. Di sini terdapat aspek faktual dan aspek prosedural. Jadi pada prosedural diawali dari perintah Utsman untuk mengikuti bacaan atau dialek dari Zaid ibnu Thabit sampai Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam dan memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya.
Selanjutnya, sahabat Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, "Aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya." Atau dia katakan, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya." Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anh yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh. Di sini terdapat aspek faktual. Selanjutnya, perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Di sini juga terdapat aspek faktual. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anh adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Ini termasuk aspek faktual. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, diantaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang. Kemudian mudorot yang besar pun bisa dihindari, yang diantaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebarnya luasnya kebencian dan permusuhan. Di sini juga terdapat aspek faktual. Karena dijelaskan hasil yang didapatkan dari pengumpulan dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Selanjutnya, mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermainkan oleh tangan kanan kotor pada perusak dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Ini termasuk juga aspek faktual. Dan mungkin ada sedikit aspek metakognitif ya, karena pada kalimat tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Jadi mushaf Al-Quran itu tidak bisa sembarangan dipegang atau dipermainkan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Selanjutnya pada poin D. Langsung pada poin E, rangkuman. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dengan tempo 23 tahun. Ini termasuk aspek faktual. Dan ada sedikit aspek prosedural karena ada tahapan bagaimana Al-Quran diturunkan, mulai dari langit dunia pada malam Al-Qadar, kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 23 tahun.
Lalu yang kedua, penulisan dilaksanakan sejak wahyu diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini juga termasuk aspek faktual. Yang ketiga, banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang membuat sahabat Umar menyampaikan pendapat kepada sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Ini termasuk aspek faktual. Dan yang keempat, proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf utuh selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini juga termasuk proses aspek faktual. Selanjutnya, pada poin F, pertanyaan yang pertama, kapankah wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Ini termasuk aspek faktual karena menanyakan waktu pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, jelaskan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di sini ada aspek prosedural karena menanyakan atau menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Lalu yang ketiga, jelaskan kenapa sahabat Abu Bakar menolak usulan sahabat Umar untuk mengumpulkan dan menuliskan catatan wahyu. Di sini terdapat aspek faktual. Yang keempat, apa yang dilakukan Khalifah Utsman ketika selesai menuliskan Al-Quran secara utuh di dalam satu mushaf? Ini juga termasuk aspek faktual. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan atau masih banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.